Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, rahayu semuanya. Semoga semuanya dalam rahmat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini sebelumnya saya memperkenalkan diri bahwa saya di sini asli orang Jawa, namun sedikit ada turunan Sunda juga. Di sini maksud dan tujuan yaitu kita berada di akun ini tentunya untuk bersama-sama dapat saling mengingatkan dan juga mengajak dalam kebaikan, mengajak dalam bagaimana kita hidup sebagai manusia yang sebenarnya. Oke, kalau untuk agama, saya beragama Islam. Dan di sini tentunya di dalam akun ini kita berbicara tentang mengajak kepada bagaimana kebaikan dan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi di sini bukan membahas tentang masalah kefanatikan dalam beragama. Walaupun saya sebagai orang Islam, ya tentu sebagai diri pribadi harus fanatik terhadap agama saya sendiri, yaitu Islam. Karena saya meyakini sebagai diri pribadi. Dan saya sangat yakin dengan agama saya. Namun di sini bukan berarti untuk menyalahkan agama yang lain. Maka di sini kita saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam berketuhanan yang sebenarnya. Maka sebab itu, para sedulur saudaraku semuanya, kita hidup di alam dunia ini tentunya diciptakan oleh satu Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Yang namanya Tuhan itu ya pasti hanya satu. Walaupun di dunia ini, bahkan di Nusantara, ini banyak yang menganut berbagai agama. Namun pada hakikatnya Tuhan itu ya cuma satu. Saya meyakini Tuhanku bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang saya sembah. Dan tentu namanya manusia yang sudah berstatus agama tentunya harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh agamanya masing-masing. Seperti di dalam Islam tentu harus mengikuti tentang bagaimana bersyariat di dalam Islam. Nah, bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Islam. Tapi bagaimana dalam cara berketuhanan yang sebenarnya? Seringkali manusia itu terjebak seolah-olah diri sudah paling menyembah Tuhan.
seringkali terjebak, terlalu percaya diri bahwa diri ini sudah menjadi hambanya Tuhan. Padahal letak satu keyakinan yang sebenarnya bahwa kita adalah benar-benar hamba Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terletak di dalam hati kita. Jadi bukan hanya menjalankan satu ritual ibadah di dalam agama, tapi juga tentunya harus meyakini benar-benar di dalam hati, mengiktikadkan, menyaksikan di dalam kita menyembah. Maka di sini saya belajar untuk mengajak bersama-sama belajar memperbaiki diri terlebih dahulu. Di samping kita memperbaiki secara lahir, tentu kita juga harus memperbaiki diri secara batiniah kita. Karena yang sering terjebak, yang tidak kita sadari adalah perbuatan batiniah kita, yang kita seringkali sudah menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu sudah paling benar daripada yang lain. Sehingganya manusia itu merasa bahwa dirinya paling benar daripada yang lain, sehingga memandang rendah orang lain, apalagi memandang seseorang yang menurutnya adalah seorang pendosa atau ahli maksiat di dalam Islam itu. Yang padahal manusia yang sesungguhnya, yang benar-benar dapat memperbaiki batiniahnya adalah ketika zahir dan batin ini adalah berjalan bersama dengan satu alur yang sama, bukan berbeda dalam hal menjalankan satu kebaikan. Nah, sering manusia itu hanya fokus memperbaiki diri di luar saja, tapi ternyata hatinya masih banyak sesuatu yang perlu diobati, yang perlu diperbaiki. Ya contohnya itu tadi, sombong dengan kebaikannya, sudah merasa diri baik, yang sehingganya di dalam hatinya walaupun tidak diucapkan, tapi seringkali merendahkan orang lain walaupun kurung batin. Padahal batin saja itu sudah satu perbuatan yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Maka di dalam Islam itu ada yang namanya Islam yang kafah, bisilmi kafah. Bagaimana kita beragama Islam dengan keseluruhan, dengan sebenar-benarnya Islam secara keseluruhan, zahir dan juga batin. Bukan hanya sibuk di luar, tapi di dalam juga harus diperbaiki dan diilmui. Karena di dalam batin itu terdapat banyak penyakit, terdapat banyak elemen-elemen yang perlu kita ketahui dan kita bersihkan di dalam hati manusia itu. Maka dari itu, sedulur saudaraku semuanya, tentunya Allah itu adalah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanah, Maha suci Allah, wa Ta'ala, dan Maha Agung, Maha tinggi. Bukankah Allah itu suci, Maha suci? Pantaskah kita yang masih mempunyai hati yang kotor ini menghadap kepada Sang Maha Suci? Seringkali kita justru merasa sudah paling suci daripada yang lain. Mohon maaf, kita beragama itu jika hati kita sudah benar-benar beragama dengan benar, menyalahkan sesama manusia walaupun berbeda keyakinan, itu pun tidak mungkin, apalagi menyalahkan sesama
agamanya. Nah, ini seringkali manusia mudah menghakimi. Maka belajarlah untuk membersihkan batin. Mari kita bersama-sama. Karena di zaman ini, di zaman akhir yang sudah mulai, dunia ini sudah tua. Kita jangan lagi hanya sibuk memperbaiki diri luar yang justru membuat kita sombong. Tapi mari kita perbaiki batiniah kita, sekaligus memperbaiki lahiriah kita. Supaya apa? Supaya nantinya kita dapat benar-benar menghadap Tuhan dengan sebenar-benarnya menghadap Tuhan. Bukan sekedar mengucap, bukan sekedar menggerakkan tubuh saja, tapi hati kita bekerja. Maka tujuan orang beragama itu bukan hanya untuk sibuk mengindahkan lahiriah, tapi juga mensucikan batiniahnya. Supaya apa? Jika batin sudah bersih, bening, suci, rohaniah akan menghadap kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan siapa itu Allah? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Bahkan saya sendiri masih belajar. Mengapa Allah menciptakan manusia? Dan mengapa manusia dipercaya untuk menjadi khalifah di muka bumi? Maka mari kita belajar bersama. Insya Allah yang selanjutnya akan kita bahas kembali tentang bagaimana membersihkan hati dan kemana kita harus belajar untuk membersihkan hati. Baiklah, baik, terima kasih. Tutup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.